Yesus selalu melindungi dan memberkati adik-adikku dalam mengejar cita-cita. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan atas diri kami semua. Di tempat perkemahan di sini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan. Saat ini Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, terkhusus Tuhan berkat yang kami terima dalam kehidupan kami telah serahkan ke dalam ladang pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati yang sudah kami persembahkan. Tapi ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan. Untuk itu marilah kita merendahkan diri di hadapannya, seraya meminta kekuatan Roh Kudus agar tetap menolong dan memberikan kita kekuatan. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, Tuhan sudah melayakkan kami sehingga pada pagi ini kami boleh berkumpul. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami. Kami mohon ya Tuhan, menjauhkan dari segala godaan, dari segala gangguan, agar pemberitaan firman pada saat ini, karena kami datang di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, firman Tuhan yang pertama yang kita dengarkan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul menentang nabi-nabi palsu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Terambil dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-40. Dari mata pedang telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan siksaan, dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan berdiri untuk kita membaca Injil.
Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu menantunya mertuanya. Udah semangat. Waktu kadami waktu kadami silakan duduk. Yaitu hari yang Tuhan kuduskan buat kita umat yang percaya kepadanya. Dan yang kedua adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Yang keberapa? Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini genap berapa tahun? 77 tahun. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, kita disapa oleh firman Tuhan dengan satu tema perenungannya, yaitu firman-Ku seperti api dan palu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kami, pada saat ini ya Tuhan, kami datang sekali lagi merendahkan diri di hadapan-Mu sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan kami menjalani sisa hidup yang Tuhan masih perkenankan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, firman-Mu pada saat ini untuk mengajak kami saling menghargai satu dengan yang lain, dan kami merasa bahwa kami semua sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap bimbing, melindungi kami, agar apa yang kami laksanakan hari ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lempah dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah, berkomitmenlah menjalani kehidupanmu sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah, dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Semangat pagi. Mana semangatnya adik-adik? Sekali lagi, mana semangatnya? Iya, luar biasa. Ya, disampaikan kepada kakak-kakak pembina dan semua panitia, kita meeting dulu ya sebelum melakukan Karampuan Pasalanasang. Berhubung karena udah tentu kegiatan-kegiatan yang harus kita selesaikan pada saat ini. Nah, butung-butung tak-takam itu artinya teraramelo itu jadwal yang telah dibikin oleh adik-adik kita. Kami dari panitia sangat mengharapkan dukungan dan bantuan dan masukan dari kita semua untuk menyukseskan
kegiatan kita pada saat ini. Yang sampai mangkat itu perkemahan kita menimbulkan cerita-cerita yang tidak etis atau tidak baik pendidikan. Sampai Alesoko, ini jangan kita meninggalkan kesan-kesan yang artinya sifatnya tidak baik, tidak berkesan dengan baik kepada masyarakat. Ya upacara ya pramukaan, artinya jam sesuai dengan jadwal jam 8 sampai jam 9. Ya berhubung karena konsusi motor, karena situasi dan kondisi jadwal itu sewaktu-waktu berubah. Ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dako lah diadakan tuh hiking. Nah budak patut artinya apa-apa lah di pokok sehubungan pelaksanaan hiking. Kemudian PBB apa sih artinya lewat meeting ini kita satukan persepsi apa tuh lato supaya ada ada satu persepsi khususnya di kita di Kecamatan Masanda. Jadi mungkin itu adalah sebagai bahan garis-garis besarnya saja untuk jemaah kami panitia. Kami mohon dukungan dan bantuan dan masukan dari kita semua. Jadi mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Setengah kita panitia sedikit. Jadi sebenarnya kita sudah bentuk waktu di rapat, sudah bentuk kepanitiaan dan masing-masing seksi. Ya mungkin sangat baik membuat susunan acara, susunan kegiatan yang kita mau lakukan itu kita dalam hal pelaksanaan kegiatan. Jangan diberikan sepenuh kepada mereka karena itu fungsi DKR itu membantu dalam setiap kegiatan. Bukan berarti di berkuasa dalam matur susunan acara sesudah itu saya sudah susun kegiatan pengenalan sandi sebenarnya tadi malam tapi karena hujan berarti kita harus tunda sampai sebentar. Jadi ya tidak kok pengenalan sandi, semafor, kemudian apa sih yang bersama telah kasih sepakati kegiatan apa yang pertama kita lakukan supaya bersusun. Jadi pertama kali tak ya mau kita lakukan perkara ya jangan sama supaya kita seragam karena ini anggota anak-anak kita banyak. Contoh pengenalan sandi, kita masuk ruangan, kita bagi berapa ruangan, kita semua pembina masuk untuk membagi tugas. Di sini bisa juga, kalau cuma semafor bisa di sini. Nah, tapi kalau pengenalan sandi kan harus di dalam karena kita harus pakai papan tulis untuk melakukan pendidikan kepramukaan bukan perseni. Pada saya sekaitan dengan kegiatan kita di perkemahan di tempat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan secara masalah panitia dan saya pembina. Mengapa saya katakan karena kehadiran kita datang di sini tentu ada sebuah harapan yang harus kita capai dan ada target-target yang harus kita capai. Tetapi yang menjadi persoalan dan pertanyaan bagi kita selaku panitia dan kakak-kakak pembina, seolah-olah tidak ada kekompakan bagi kita. Mengapa saya katakan? Karena makan saja ada yang dipanggil berkali-kali baru dia datang. Jangankan yang lain, makan saja ketika kita dipanggil, kenapa harus dipanggil 3 kali sampai 4 kali? Sementara ada sebuah hal yang harus kita capai, ada sebuah makna yang harus kita bawa kembali. Yang pertama adalah kebersamaan, kemandirian dan tanggung jawab. Umpama kuah, kita selaku panitia saja, selaku kakak pembina, namun laku mandi kita ditambah-tambah juga. Si pepis, si penduan ya, 1 kali masih bisa 2 kali, masih bisa kita toleransi. Tetapi ada yang bahkan sudah ada 5 kali dipanggil. Mengapa saya katakan bahwa karena kehadiran kita di sini tentu ada sebuah makna, ada sebuah harapan yang harus kita bawa pulang. Bukan hanya kita mau datang berkemah, baru tidur, datang saja tidur. Terutama bagi kakak-kakak yang punya potensi dan punya banyak pengalaman. Jujur saja bagi kami, tahun 90 kami juga aktif pramuka. Tetapi sudah banyak yang berubah. Perlu banyak yang harus kita tanamkan, harus kita perlihatkan dan menjadi contoh bagi kita. Ada sebuah keteladanan yang harus kita bangun di sini. Kesimpulannya Pak pembina dari DKR bahwa
sukses tidaknya ini perkemahan bisa ditentukan, ada di pundak kita. Kalau kita mau sukseskan ini perkemahan, kita dulu sukses. Kalau kita mau disiplinkan ini perkemahan, kita dulu disiplin. Kalau ada disiplin anak-anak, kita sangat disiplin. Disiplin dalam berpakaian, kehadiran kita, kekompakan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Martinus. Bagaimana kita mau teriak-teriak sama anak-anak, adik-adik kita? Kita saja tidak disiplin. Itu kuncinya. Jadi kalau kita sudah masuk gerakan pramuka itu, berarti kita sudah siap memperlihatkan yang terbaik. Ya. Bukan adik-adik peserta pramuka saya yang menilai kita, masyarakat. Kita yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kita diamati oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat. Apa mulai menceritakan kita tahu. Kita yang baru nanti. Jadi saya mohon izin kepada panitia, kami dari pengurus ranting mohon izin kepada panitia, tolong ini dirubah. Dari jam 4 tadi subuh saya bangun, saya mati banyak perubahan. Ya tuna depan dikasih almarhum ramai kali tadi, luar biasa kedisiplinan. Kalau itu nggak dari ramai tenda, baru ini ke almarhum. Dari itu kita tenda ke Betul. Sekarang kita panggil dengan berkali-kali kita berminat. Tolong itu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau sukseskan ini, karena ini waktu aku dikirim ke kabupaten. Jangan sampai nanti ke kabupaten, mana kepala sekolah nanti ini joren. Kepala sekolah nanti mau pakaian pramuka, bagaimana? Panitianya nanti mau pakaian pramuka, bagaimana? Ini yang sampai karena ini kita laporkan ke kabupaten. Jadi teguran melakukan itu. Tolong itu diperhatikan. Jadi yang mulai dari kemarin sampai tadi pagi yang kelemahan itu dirubah. Kita rubah itu. Ya. Sekarang yang akan kita laksanakan segera upacara peringatan Hari Kepramukaan yang ke-61. Ini puncaknya. Nah, itu yang kita bicarakan. Satukan persis dalam jangan seperti kemarin pembukaan. Banyak yang salah. Karena ini bendera merah putih yang mau dikasih naik. Pada saat bendera naik itu kita lakukan Indonesia Raya. Minta maaf ya, kalau saya tidak salah penggalan tidak ada menyanyi ya, langsung. Ya. Nah itu baru yang kurang kemarin, laporan Pindru itu tidak ada. Tidak ada laporan Pindru kemarin. Yang saya lihat, ya. Itu sama cara menaikkan bendera itu kan langsung tidak ada, langsung naik hormat. Nanti Pak, yang untuk pengibaran bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Bisa karena ini perayaan. Karena ini perayaan. Kalau untuk acara pembukaan tidak bisa tidak diiringi. Yang penutupan ya. Kakak itu hadir di lapangan, ambil barisan di lapangan. Yang piket itu ada pendamping, ada wali siswa yang di dapur bagian ada gimana di sini ya Bisa ke anggota penggalan mengucapkan Sudah jam 10, jam 11 waktunya mau ikut. tahu apa yang dilakukan. Terus kami itu membela pasangan kita. Umpama eta amdi nilai itu artinya apa yang dilakukan, terutama tali temali, semapor, Sandi, karena ini Sandi, koyalan apa ke lama lama heking dako. Ya, makanya kan den tulisan jo, ko ya mau anu nadako sama tim penilai itu, oh namanya mbak lako apa ya te atongan ya te salah, sebetulnya di situ kita dapatkan nilainya. boleh kasih begini Kak Ketua. Ya, ini usul saja ya, bicara dari kami pengurus ranting. Kita ini artinya pakai tongkat, ya. Lain kalau pakai tongkat dengan tidak pakai tongkat, ini karena upacara resmi. Hormat kepada bendera atau kepada kepala negara, beda ke hormat kepada pembina dan kepada pratama. Sudah paham itu? Ya, coba. Kalau hormat ada dua cara, Ya. Coba perhatikan, yang pegang tongkat itu adalah perhatikan di dulu supaya ada keseragaman. Jangan sampai salah-salah dako. Menghormat kita tak seragam, kembali laku kita. Makanya disatukan persepsi
yang mana yang kita pakai sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Perhatian. Perhatian. Ya. Coba le, yang nak menghormati lampu bendera ada dua cara. Perhatikan nih. Dan di kuah ada sang merah putih. Coba perhatikan nih. Perhatikan ya. Coba. Ikuti. Ada sang merah putih. Hormat. Coba. Ini nih. Saya katakan tadi ada dua cara. Ulangi. Ada sang merah putih. Hormat. Rak. Tegak. Rak. Itu cara pertama. Mengerti? Iya. Cara kedua. Warna sang merah putih. Hormat. Rak. Tegak. Rak. Beda kan? Umpan dalam dipakai. Mana? Mana yang paling bagus? Langsung. Oke, itu namanya disatukan. Yo, jadi itulah dipakai langsung lah. Yo. Coba. Warna sang merah putih. Hormat. Rak. Tegak. Rak. Yang mana dipakai toh? Itu yang dipakai lah. Oke. Ya. Kemudian ya ulangi. Pada sang merah putih. Hormat. Rak. Cara hormatnya, coba perhatikan, hormat, bukan madada. Coba minta tolong, ada DKR, perhatikan cara yang hormat. Ya, jangan sampai terbiasa. Dengan diperbaiki dengan ya. Cara hormat. Jangan dikasih begini telapak tangan. Gini. Jarinya ditutup. Jangan dibuka begini. Jangan dibawa yang kiri jangan begini. Disentak, jangan tegap, tidak ada ketegasan. Sentak. Oke, kemudian cara memegang tongkat harus rapat lah. Ya, coba perhatikan nih. Ini pokoknya. Le. Yo. Kemudian tahu kan ada kalang suset. Menghormat kita namanya dia kakak. Oh, nama sama dia woi. Lan ya. Coba posisi siap. Ada DKR perhatikan caranya siap seperti apa. Jangan sampai ada yang istirahat. Ya. Kalau tahun polisi kecil kalau membaik itu kan hormat lagi lah. Pada Pratama. Lagi. Pada Pratama. Hormat. Rak. Ada pertama. Coba perhatikan. Tegap. Lagi. Diana hormat. Karena kita pakai tongkat, perhatikan nih supaya dan keseragaman. Ini tongkat ini kita angkat sejajar, tangan kita sejajar dengan ikat pinggang. Ikat pinggang jangan terlalu di atas. Perhatikan itu. Kalau hormat kepada pembina, kepada Pratama, tangan itu sejajar dengan diangkat sejajar dengan ikat
ikat pinggang, dan nafas sute. Coba. Tolong diperiksa ya. Pada pertama, hormat. Gerak. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Pada sang merah putih, hormat. Gerak. Gerak. Pada pertama, hormat. Gerak. Pertama. Gerak. Para pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Para sang merah putih, hormat. Gerak. Gerak. Istirahat yang sah. Gerak. Coba diserong, diserong, bukan lurus ke depan, diserong. Ya. Tangan kiri di belakang, di atas pinggang, di atas ikat pinggang. Ya. Siap. Gerak. Ya. Oke. Peringatan Hari Pramuka ke-61 tahun tingkat Kuartir Ranting Masanda Minggu 14 Agustus 2022 dimulai. Masing-masing pimpinan regu menyiapkan pasukannya. Pratama upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Pratama upacara dipimpin Ketua Regu yang paling kanan. Laporan masing-masing pimpinan regu kepada Pratama upacara. dan laksanakan.
Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pertama upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghadapkan rakyat Indonesia dengan ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keabadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan dasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Trisatya. Trisatya Pramuka. Trisatya Pramuka. Demi kehormatan aku berjanji. Demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh. Satu. Menjelaskan kewajibanku terhadap Tuhan. Menjelaskan kewajibanku terhadap Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menjalankan Pancasila. Dan menjalankan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Menepati dasar dharma. Pembacaan Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kakak Mabiran yang mewakili Ketua Mabiran Ranting Masanda, kakak pengurus Ranting Gerakan Pramuka Ranting Masanda, kakak pembina putra dan kakak pembina putri yang saya hormati, dan adik-adikku serta perkemahan Bumi Bakti yang saya hormati pada siang hari ini. Patut kita menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan sudah memimpin kita di dalam mengikuti organisasi kepramukaan ini yang ke-61 sampai sekarang. Perlu saya sampaikan sedikit bahwa sejarah pramuka sebenarnya kalau secara internasional tahun 1907 sudah ada pramuka di seluruh dunia. Tetapi untuk bangsa Indonesia mulai tahun 1927, 1928 itu sudah ada, tetapi dengan istilah lain disebut kepanduan. Ya, kepanduan itu sehingga pada tahun 1961 oleh bangsa Indonesia melalui Bapak Dr. Insinyur Soekarno-Hatta menetapkan pramuka atau mendirikan pramuka pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Sehingga sekarang kita karena tahun 62 maka kita memperingati ke 61 kali. Ya, kata pramuka berasal dari kata paramoko yang ditetapkan oleh Bapak Hamengkubuwono, yang berarti gerakan pramuka itu adalah gerakan kepanduan yang telah disepakati oleh PAPI, disebut istilah PAPI, persaudaraan antara Pandu Indonesia. Ya, kemudian apa arti paramoko itu? Diberikan arti oleh Hamengkubuwono bahwa gerakan pramuka itu dipanjangkan Praja Muda Karana, yang artinya gerakan muda suka berkarya. Gerakan muda suka berkarya atau kepanduan pada saat itu adalah
gerakan pemuda yang terdepan pada saat penjajahan Jepang. Jadi itu kita ketahui sekarang bahwa organisasi kepramukaan ini adalah satu-satunya organisasi yang dipimpin langsung oleh Presiden. Ya, perlu juga adik-adik ketahui susunan kepramukaan di negara kita, yaitu yang di tingkat pusat disebut kuartir nasional, yang berkedudukan di provinsi disebut kuartir daerah, dan yang berkedudukan di kabupaten disebut kuartir cabang, dan sampai ke kecamatan disebut kuartir ranting. Jadi itu susunan, dan sampai ke sekolah-sekolah disebut gerakan gugus depan. Jadi sebenarnya sejarah pramuka ini perlu sekali juga di dalam perkembangan kita ini. Nanti semua kakak-kakak pembina kita akan lebih jelas lagi kepada adik-adik kita mengenai sejarah kepramukaan, supaya kita betul-betul memahami, terutama adik-adik kita ini, ya, apa yang kita sepakati harus betul-betul kita sampaikan dengan baik, dengan menyamakan persepsi. Karena memang sejarah kepramukaan belum ada aturan baku. Jadi setiap tahun memang ada perubahan. Karena itu memang ya kita harus sepakat sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang. Kita buka di Google, karena itu yang benar. Jadi kita satukan persepsi. Semoga kita yang hadir di sini dan termasuk adik-adik kita akan pulang ke gudang masing-masing untuk menerapkan, terutama kepada adik-adik yang tidak mengikuti perkemahan ini. Karena di dalam pramuka itu ditentukan oleh umur. Umur 7 sampai 10 tahun adalah siaga, 11 sampai 15 tahun adalah penggalang seperti yang kita sekarang ini. Kemudian ya yang ke atas itu 16 sampai 20 tahun adalah penegak, dan 22 ke atas itu adalah pandega. Ya, pandega termasuk yang dari perguruan tinggi, dan ada juga sampai ke masyarakat. Jadi itu akan menjadi bagaimana kita nanti satukan persepsi untuk mengenalkan kepada adik-adik kita struktur kepramukaan dan pendidikan kepramukaan, dan di dalamnya ada bermacam-macam keterampilan yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan pada saat ini. Sekalipun kita panas-panas, tetapi itulah pramuka ini adalah gerakan muda siap berkarya tanpa mengenal hujan, panas, dingin, dan seterusnya. Jadi itulah kesiapan kita masuk pramuka. Semoga kita boleh berhasil kembali ke gudang kita masing-masing untuk menerapkan di kemudian hari. Demikian penyampaian saya atas nama amanat pada siang hari ini untuk melaksanakan perayaan atau memperingati Hari Pramuka se-Indonesia yang jatuh pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka.
Tuhanmu, sehingga kami boleh memperingati hari lahirnya Pramuka yang ke-61 tahun. Kiranya Tuhan tetap menjadikan kami anak-anak bangsa yang menjadi masa depan negara Indonesia dan yang penuh rasa cinta terhadap bangsa dan negara kami. Berkati juga pemerintah dan penggerak Pramuka mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air agar bangsa kami tetap aman dan damai. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Laporan pertama upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Laporan masing-masing pimpinan regu kepada pratama upacara. Penghormatan kepada pratama upacara dipimpin oleh pimpinan regu yang paling kanan. Pratama upacara meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing pimpinan regu membubarkan barisannya.
kedua ya. Semua harus mengetahui yang perlu sandi kota itu adalah rumusnya. Tapi perlu juga kamu tahu apa itu sandi. Sandi ini sama dengan huruf rahasia. Ya, huruf rahasia. Ya, karena ini menggunakan lambang. Misalnya ya A sampai Z. Kan ada rumusnya. Jadi untuk sandi kotak 1 sekarang dulu ya. Sandi kotak 1 kita pakai rumus. Ya, tapi ini harus bagus-bagus gambarnya ya. Ya, rumusnya hanya seperti ini. Kemudian tulis catatan di bawah, catatan. 1 titik. Itu rumusnya, toh? Huruf pertama tanpa titik, huruf kedua 1 titik. Itu bisa ditulis. Ya, karena itu catatannya, rumusnya. Huruf ke-1 tanpa titik. Tanpa titik. Dan huruf kedua 1 titik. Huruf kedua 1 titik atau dengan titik. Ya. Huruf A, B. Tuh. A, B. C, D. E, F. G, H. I, J. K, L. M, N. O, P. Q, R. Jadi ini dulu ya, sudah paham ya? Huruf pertama tanpa titik, huruf kedua dengan 1 titik. Ya, sekarang misalnya A, kalau A sama dengan ya seperti ini. A toh. Kemudian B dengan 1 titik. Oh, semuanya seperti itu. Ya, jadi tinggal kamu lihat. Oh, kalau C tidak ada titiknya. Kalau C karena modelnya seperti U, C seperti ini. Oh, tanpa titik. Kemudian D dengan ya modelnya sama tapi ada titik. Nanti kalau karena nanti di hiking ini sebenarnya ya, penggunaannya nanti di hiking nanti ada huruf rahasia. Kalau misalnya ada dapatkan disuruh membuat kalimat atau kata ya, di situ yang kamu pergunakan nanti. Kira-kira bisa mengerti nih. Nah, sekarang R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Supaya mengerti. Oh ya, periksa sandi kau. Nah, sekarang ya tinggal kamu bisa menulis namamu. Misalnya tulis nama Dora. Nah, coba tulis nama Dora. Bagaimana itu Dora? Lihat kecepatan. Dora. Ya, benar atau tidak? Benar. Ya, 100. Nah, tapi ini kan cuma belum masuk lihat lagi. Jangan ada yang kecil. Siapa lagi? Kakak Mamei.
pas, ganti. T, benar. V, iya pakai titik. A, N dengan titik. Ya, N dengan titik. Dah. Kemudian U tanpa titik. Ini tanpa titik. Kemudian S tanpa titik juga. Jadi tadi masih ada kesalahan dua. Ya, siapa yang belum mengerti? Angkat tangan. Kita ulangi. Ya, kenapa belum mengerti? Rumusnya M tanpa titik, A tanpa titik. Mana R-nya? R dengan titik, K tanpa titik, U tanpa titik, S tanpa titik. Jadi Markus ini tidak ada pakai titik. Bisa? Jadi kita langsung lihat itu. Tapi dirapikan. M, A, kemudian R titik. Ya, ada titiknya. Kemudian K, Markus. U, bagaimana U? Tanpa titik. Kemudian S. Oh, lah, Markus. Bah. Oh, 3 di dalam. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, WX, Z. Sisian kita. Huruf pertama tanpa titik, huruf kedua 1 titik, huruf ketiga 2 titik. Ya, sama saja tadi di atas. Huruf pertama tanpa titik, yang kedua 1 titik, yang ketiga 2 titik. Huruf pertama tanpa titik, yang kedua 1 titik, yang ketiga 2 titik. Engkau telah menolong, membimbing, menguatkan kami pada setengah hari ini. Beberapa rangkaian acara yang telah kami lakukan kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa di sorga, hari ini tersedia makanan dan minuman di hadapan kami. Tuhan akan menguatkan tubuh kami untuk meneruskan pekerjaan kami yang masih tersisa.
Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Siap atau laporan desa diambil desa. Itu bobo ya, budak. Ini nasi ya. Paling men lo tuh ini foto ya. Kasih pani, sebelum hiking lanjutan. Yang di sini kali kemana? Nanti kami jalan. Oh, saya mandi lah. Dia mandi kok. Salas. Jadi kamu kayak mandi gila. Malik mandi. Besar na sa daan ng ta. Ya, masih ada panitia yang absen di sini. Lama-lama kami cari di Google. Halo YouTube. Salam orangnya mana? Salam Mami. Oke. Siapa namanya? Yunus. Si kecil. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Gila. Kak Gila si kecil. Ya, perhatikan ini beritanya. Merah dan kuning, isyarat snorkel banyak dipakai oleh kalangan maritim atau angkatan laut. Nah, sekarang kita belajar cara menggunakannya ya. Aba-aba jarak dekat. Mulai. 6, 7, 8. Aba-aba jarak jauh. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A. Tangannya begini ya. Tangannya agak serong ke bawah. C. Tangannya agak serong ke atas. D. Lurus. Tangan yang cari kepala, bukan kepala yang cari tangan. Luruskan. E. Open di. Ke dalam. Serongnya ke dalam. Tangan kiri yang menyerong. Tangan kiri yang menyerong. Serong. Awas kamu mau ke bawah. Kamu buatnya. Ke sini naik ke K. F. Lurus. Kebalikannya B tadi, B. G. Kebalikan dari A. Bisa gitu. Ulang satu kali.
D. E. Banyak yang salah. Tangan sebelah kiri, tangan sebelah kiri. F. G. Sudah paham semua? Sudah bisa? Bisa maju ke depan, praktikkan. Beni bendera ada praktik ki. Oke, kita kasih mobil. Dua baris kok supaya membela-bela lah. 1, 2, 3, 4, 5, maju depan. Dua langkah ke samping jalan. Tiga langkah ke samping kiri jalan. Untuk balikan di belakang. Dua langkah ke samping jalan. Kalau bisa semua pindru ya. 2 kali pindru pa dan pindru pi. Supaya ada yang jangan ada yang ketinggalan. Aba-aba jarak dekat. Mulai. Salah. Aba-aba jarak dekat. Delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. Aba-aba jarak dekat. Mulai. Aba-aba jarak jauh. Mulai. A. Serong. Masih naik. Serong. E. Nanti dulu. E. Sorry. F. G. Sampai G dulu. SD1 mana? SD1 Mas Angga. Coba lihat di dulu di sana. Pos 5 kau di bawah. Siapa pos 2? Jalan. Pos 2 siapa kan? Coba atur di depan. SD1, baru SD2, baru SD3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Atur memainkan ke sana. Betul ya. Coba mana SD1? Ya, laki-lakinya mana? Ya, perhatian. Ya, mana SD1? Laki-lakinya mana? Ya. Tulis itu. Ya. Kemudian setiap pos Tenyu Rijo. Ya. Apa perintahnya di situ? Ketikkan.
dan tanda panah, dan tanda silang. Kemudian di kayu, batu, ada semua tanda-tandanya. Perhatikan itu. Ya, makanya disuruh bawa pulpen sama buku. Ya. Ya. Ya, contohnya setiap ada tanda-tanda, apakah itu di batu, di kayu dan sebagainya, ditulis tanda apa itu, leh. Contohnya di batu ada silang, apa itu? Perhatikan itu. Kemudian tanda panah, ya, ya, SD 1 Masanda, saya serahkan untuk, ya saya lepaskan untuk jalan. Silakan, jalan. Ikuti tanda-tanda yang ada. Pos 1, pos 1. Ingat. Ingat, pos 1. Kalau misalnya masuk di pos, langsung teruskan. Lapor kami dari satu masalah yang mengikuti arahan atau materi yang diberikan oleh kakak. Begitu laporannya. Nanti kalau sampai di sekolah, begitu. Ada yang dikasih materi di jalan.
petugas di pos. SD 3 Masanda siap menerima materi. Kalau sampai di pas 2 lah, nanti saya bakal tanya di kakak-kakak di pas 2 kalau kalian Jelas saja. Yang petugas saya bilang jadi dari SD 3 Masanda siap menerima materi. Lapor sedikitkan dari SD 3 Masanda siap mengikuti materi dari kakak. Biasa kok kami jadi SD 3 Masanda. Satu kali. Ya pinrune di belakang. Nanti di dari kakak. Kau nih kok kakak-kakak dari kakak. menuju ke pos utama. Perhatikan yang lain. Ya, perhatikan di tengah. Berarti kamu bilang. Begitu memang dia. Malas semua dia. Bisa KTRK? Bisa tidak? Maksudnya bukan daerah atau Toyota RK? Kami dari SD 1 Masanda telah menerima arahan dari kakak. Apakah
apakah kami bisa melanjutkan perjalanan untuk ke pos selanjutnya? Begitu. Kami dari SD 1 Masanda telah menerima arahan dari kakak. Apakah arahan alamat? Dua arahan alamat Dari kakak. arahan dari kakak? Gerak. Kami dari SD 1 Masanda telah menerima arahan dari kakak. Apakah kami bisa melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya? Laporan diterima. Silakan ke pos selanjutnya. Siap, terima kasih. Mana satunya lagi? Tidak, kita ini. Enak, weh. Mana semangat? Semangat. Ayo ke sini, merapat. Oke. Tak mau ibu mati ya, tidak tahu ke lanjut. Kami Hormat, gerak. Tegap, gerak. Oke, bencong. Lapor kami dari SDN 7 Masanda siap menerima materi dari kakak. Oke, laporan. Saya dari anggota DKR, Dewan Kerja Ranting Masanda. Materi kita di pos 2 adalah Oh, bukan. Aku Makala tinutupan. Tirakhir tidak buang ini. Udah kebungin anaknya. Oh iya, udah bungin talungan lo. Sudah menikah le. Kerjakan ini anak. Saya mau bayi lo, mau bayi lo rakyat. tapi dia makin lele pas gini mama de barra. Ah, hindi. Mau dumi pimis oh. Berdiri. Dua kali bersama. Maju. Woi, apa yang siapa ini? Salam ke kau India. Salam Iya, Ika juga. Aku dulu. Wih.
semuanya satu. Hemat mana samping kanan jalan. Oke, barisan kalian saya ambil ada sudah siap, gerak. Tengah lencang kanan. Ada yang bawa Boleh. Oke. ulang. Coba perhatikan. Gerak. Keluar pinggang kalau untuk buat tanding. Kita yang gue dari tadi sini SD 4. Yang gue di jurusan SD 4. Oh, SD 5 putra putrinya. Salah. Si Ai. Loh. Sini. Tapi dia bilang tadi itu ke sini lapor, Bin. Cepat ke sini. Cepat. SD apa ini? Kenapa langsung begitu? Setuju ini, Le. Dilapor dulu. Ayo tadi film satu tahun. Ayo, lapor kami deh. Hadap kanan, gerak. Jangan kita maju di situ saja. Kepada KDKR, hormat, gerak. Dari situ. Di sini. Tegak, gerak. Ente di situ. Lapor Cepat. Kau yang kalinya, Pak. Mana pintunya? Lagi sana. SD apa yang dulu? Lapor po. Kenapa saya? Mat, gerak. Mau manggi. Tegak, gerak. Lapor kami dari SDN 7 Masanda siap menerima materi dari kakak. Belum selesai itu laporanmu. Digunakan dalam kalau simpul ini digunakan dalam pembuatan tanding. Tanding saya itu. Merapat.